pagi, semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 2. Dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan berbagai keberagaman sifat dari setiap anggota keluarga. Di bawah ini ada contoh keberagaman sifat anggota keluarga. Gambar yang pertama adalah gambar Dedi dan adiknya yang memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Sifat yang kedua adalah gambar Ibu Dedi yang memiliki sifat lembut, penyayang, dan sabar. Kemudian gambar yang ketiga adalah ayah Dedi yang memiliki sifat tegas tetapi penyayang. Nah, di dalam anggota keluarga pasti ada perbedaan sifat, namun kita hendaknya saling menghargai dan menghormati di dalam anggota keluarga. Baik anak-anak, Bu Yuli akan menyanyi tentang sifat keragaman sifat dalam keluarga. Yuk, dengarkan, mungkin nanti anak-anak bisa menirukan. Sifat ayah saya tegas dan penyayang. Sifat ibu saya sabar lemah lembut. Sifat adik saya lucu menggemaskan. Itulah kawanku, keragaman sifat. Yang kedua, sifat kakak saya rajin dan periang. Sifat teman saya tekun dan disiplin. Kakek dan nenekku tekun beribadah. Marilah kawanku saling menghargai. Selanjutnya Ibu akan membacakan cerita tentang kegemaran dan tentang sifat dalam anggota keluarga. Di sini adalah keluarga Beni. Beni memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Beni membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Beni memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam Beni sudah ada yang bertelur. Beni bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Beni juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Beni sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Beni suka menggoda burung beo ayah. Dari cerita tersebut, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang berbeda. Ini sifat ayah Beni, menyukai binatang. Kemudian sifatnya lucu, mengajari burung beo dengan kata-kata lucu.
Kemudian sifat Benny menyukai binatang, suka memberi makan ayam-ayamnya. Ayah dan Benny mempunyai kegemaran yang sama, kemudian memiliki sifat yang berbeda. Namun, ayah Benny dan Benny harus saling menghargai dan menghormati. Benny dan ayah memiliki kesamaan, yaitu menyukai binatang. Kita akan belajar peta pikiran berdasarkan dongeng. Peta pikiran itu apa ya? Peta pikiran itu suatu cara untuk mempermudah dalam memahami suatu bacaan. Nah, kata tanya yang biasa digunakan untuk membuat peta pikiran yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Nah, sekarang ini ada contoh cara membuat peta pikiran. Kita akan ambil contoh dongeng yang ada pada buku Bupena halaman 127 sampai 128, yaitu kisah kucing kecil. Nah, dari kisah kucing kecil ini terdapat beberapa pertanyaan. Siapa tokoh dalam dongeng tersebut? Coba dilihat bukunya. Nah, tokoh dalam dongeng tersebut yaitu ada kucing kecil, kucing yang sudah tua, kuda, sapi, dan si pemilik ladang. Lalu apa yang dikatakan kucing tua? Yang dikatakan kucing tua yaitu memang benar jika kamu tidak mengangkut beban berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu. Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Nah, itu yang dikatakan kucing tua kepada kucing kecil. Lalu, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya yaitu menghampirinya dan menjilat kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Lalu mengapa kucing kecil bersedih? Kucing kecil ini bersedih karena kucing kecil diremehkan oleh kuda dan sapi karena badannya yang kecil. Nah, pesan dari dongeng ini yaitu kita harus saling menghormati kepada sesama kita, kepada tumbuhan maupun kepada hewan, karena setiap ciptaan Tuhan itu diciptakan memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Dengan kalian tahu bahwa di dalam keluarga memiliki sifat yang berbeda-beda, namun hendaknya saling menghormati dan saling menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Anak-anakku, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Selamat belajar.